Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Veronica Besu selaku perwakilan dari kelompok dan moderator akan mempresentasikan materi kita pada hari ini yang berjudul sterilisasi panas basah. Dan di sini beranggotakan semester 8 dan semester 6. Adapun anggota semester 8 yang pertama, Maria Goretti, yang kedua, Afrian Cheun, yang ketiga, Jimmy Octaviano, yang keempat, Yoga Esa, yang kelima, Fiona Iko, yang keenam, Nur Hidayah, yang ketujuh, Bernardinus. Kemudian, kami dari semester 6, yang pertama, Grave Maria Esmanutu, yang kedua, Oliva Oje Jawa, yang ketiga, Indriani Marita Rambulubah, yang keempat, saya sendiri Elizabeth Veronica Besu, yang kelima, Crispianus Christian Ate, yang keenam, Alfred Kabah. Untuk mempelajari dan mengetahui tentang sterilisasi panas basah lebih lanjut, bisa menyimak video berikut. Definisi sterilisasi, suatu proses untuk mematikan semua organisme yang terdapat dalam suatu benda, alat ataupun bahan. Disinfeksi, proses membunuh mikroorganisme vegetatif pada benda mati. Disinfektan, produk yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada permukaan benda mati. Disinfektan tidak dapat mematikan spora, tetapi menghambat pertumbuhan spora. Antiseptik, produk yang merusak atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang ada pada jaringan hidup. Degerming, metode sterilisasi basah atau panas basah adalah pemanasan menggunakan air atau uap air. Kondisi aseptik, keadaan di mana tidak ada mikroorganisme patogen atau jumlah mikroorganisme sangat minimal. Sterilisasi panas basah merupakan pemanasan dengan tekanan tinggi. Contohnya adalah dengan menggunakan autoklaf. Sterilisasi dengan metode ini dapat digunakan untuk sterilisasi biohazard, bakteri limbah hasil praktikum, dan alat-alat yang tahan terhadap panas, fluid tip, mikropipet, pembuatan media, dan sterilisasi cairan. Pemanasan yang digunakan pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit menurut Thiele 2017. Tujuan sterilisasi. Tujuan sterilisasi dalam mikrobiologi adalah mematikan, menghambat pertumbuhan, dan menyingkirkan semua mikroorganisme yang ada pada alat dan bahan yang akan digunakan. Metode sterilisasi panas basah menurut Scophiles, halaman 404. Sterilisasi fisik, pemanasan kering, udara panas oven, penangas minyak, dan lainnya. Pemijaran langsung, panas lembab. Menurut Ansel, halaman 474. Uap, pemanasan kering, filtrasi, gas, radiasi ion. Berikut ada macam-macam metode sterilisasi panas basah yang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu dimasak air atau disebut juga penggodokan dengan air. Penggodokan dengan air terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, penggodokan dilakukan untuk mematikan mikroorganisme yang tidak berspora. Kemudian penggodokan dalam air mendidih atau mencapai suhu 100 derajat Celcius dilakukan selama 5 menit dan biasanya sudah cukup untuk mensterilkan peralatan rumah tangga. Kemudian sterilisasi dengan cara ini dapat dilakukan dengan waktu yang lebih lama tergantung tingkat kontaminasi alat yang disterilkan. Kemudian penggodokan dapat dilakukan dengan water bath. Metode sterilisasi panas basah yang kedua yaitu uap mengalir dilakukan yaitu menggunakan uap pada suhu 100 derajat Celcius yang dialirkan. Kemudian benda yang disterilkan diulang-ulang 3-4 kali dalam beberapa menit dan dilakukan dalam selang waktu 24 jam. Metode sterilisasi panas basah yang ketiga yaitu uap air jenuh atau bertekanan tinggi. Metode ini dilakukan dalam 4 bagian, yaitu yang pertama, dalam autoklaf uap berada dalam keadaan jenuh, kemudian gunakan suhu 121 derajat Celcius selama 15-20 menit dengan tekanan 1 atm atau atmosfer. Udara yang berada dalam autoklaf harus dikeluarkan semuanya, dan untuk memperoleh suhu yang diinginkan harus mencapai 121 derajat Celcius. Metode sterilisasi panas basah yang berikut adalah uap air 100 derajat Celcius. Uap air panas pada suhu 100 derajat Celcius dapat digunakan dalam bentuk uap mengalir atau air mendidih.
Metode ini memiliki keterbatasan penggunaan uap dan dilakukan dengan proses sterilisasi bertingkat untuk mensterilkan media alat atau bahan. Prinsip sterilisasi panas basa. Pada saat uap air, protein esensial dari bakteri akan mengalami koagulasi dan denaturasi. Sel-sel bakteri dengan kandungan air yang tinggi umumnya akan terbunuh dengan lebih mudah. Beberapa pilihan autoklaf modern. Yang pertama, tekanan 10 IB atau 115,5 Celcius selama 30 menit. Yang kedua, tekanan 15 IB atau 125,5 Celcius selama 20 menit. Yang ketiga, tekanan 20 IB atau 126,5 Celcius selama 15 menit. Semakin besar tekanan yang diberikan, semakin tinggi suhu yang teramati dan semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk sterilisasi. Keuntungan dan kerugian metode sterilisasi panas basa. Keuntungan yang pertama, waktu yang dibutuhkan untuk proses sterilisasi sedikit atau 15-20 menit pada suhu 115-121 derajat Celcius karena ada bantuan panas dan uap. Yang kedua, dapat digunakan untuk sterilisasi larutan yang ditunjukkan untuk infeksi pada tubuh, pembawa pada sediaan mata, bahan-bahan gelas, serta sterilisasi hampir semua alat termasuk alat ukur. Yang ketiga, parameter-parameter sterilisasi seperti waktu dan suhu dapat mudah dikontrol. Yang keempat, dengan digunakan uap jenuh dapat menghancurkan spora vegetatif yang tahap terhadap pemanasan tinggi. Yang kelima, panas basa atau menggunakan uap air lebih mematikan dibandingkan panas kering pada suhu yang sama. Hal ini disebabkan kehadiran molekul air membantu memecahkan ikatan hidrogen pada membran. Keuntungan dan kerugian metode sterilisasi panas basa. Kekurangan. Yang pertama, sterilisasi panas basa hanya sesuai untuk bahan yang terbasahi dengan air dan formula larutan. Yang kedua, ada tetesan uap air pada alat dan bahan yang disterilkan. Yang ketiga, saat bergantung pada adanya kelembapan dan temperatur yang ditingkatkan. Yang keempat, uap air yang menetes dapat merusak media-media tertentu. Alat dan bahan yang disterilisasi panas basa. Alat, autoklaf, Erlenmeyer, cawan Petri, inkubator, mikropipet. Bahan, nutrijel agar, cairan injeksi, bahan makanan, dan potato dextrosa agar. Metode sterilisasi panas basa. Yang pertama, sterilisasi menggunakan uap bertekanan tinggi. Uap merupakan pembawa atau karir energi thermal paling efektif dan semua lapisan pelindung luar mikroorganisme dapat dilunakan sehingga kemungkinan terjadinya koagulasi. Yang kedua, bersifat non-toksik, mudah diperoleh dan relatif mudah dikontrol. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi sterilisasi basa yaitu termasuk kelembaban, konsentrasi gas, suhu, distribusi gas dalam kamber pengsterilan. Penghancuran bakteri tergantung pada adanya kelembaban, gas dan suhu dalam bahan pengemas. Penetrasi melalui bahan pengemas. Pada pengemas pertama atau kedua harus dilakukan persyaratan desain khusus pada bahan pengemas. Menurut Hadada AW 2009. Kemudian di sini ada autoklaf, di mana autoklaf adalah alat untuk mensterilkan berbagai macam alat dan bahan yang digunakan dalam mikrobiologi menggunakan uap air panas bertekanan. Tekanan yang digunakan pada umumnya yaitu 15 PSI atau sekitar 2 M dengan suhu 121 derajat Celcius atau 250 Fahrenheit. Jadi tekanan yang bekerja ke seluruh permukaan benda adalah 15 pon. Lama sterilisasi yang dilakukan biasanya 15 menit untuk 121 derajat Celcius, menurut Marino and Benjamin tahun 1986. Autoklaf di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada autoklaf manual dan autoklaf digital atau otomatis. Nah, teman-teman, di sini ada contoh gambar di mana ini adalah gambar autoklaf manual sama autoklaf digital atau otomatis. Nah, di sini ada cara kerja autoklaf, di mana pada saat sumber panas dinyalakan, air dalam autoklaf lama-kelamaan akan mendidih
dan uap air yang terbentuk mendesak udara yang mengisi autoklaf. Setelah semua udara dalam autoklaf diganti dengan uap air, katup uap atau udara ditutup sehingga tekanan udara dalam autoklaf naik. Pada saat tercapai tekanan dan suhu yang sesuai, maka proses sterilisasi dimulai dan timer mulai menghitung waktu mundur. Setelah proses sterilisasi selesai, sumber panas dimatikan dan tekanan dibiarkan turun perlahan hingga mencapai 0 PSI. Autoklaf tidak boleh dibuka sebelum tekanan mencapai 0 PSI, menurut Marino N. Benjamin tahun 1986 dan Lucas 2006. Untuk mendeteksi bahwa autoklaf bekerja dengan sempurna, dapat digunakan mikroba penguji yang bersifat termofilik dan memiliki endospora, misalnya Bacillus stereothermophilus. Lazimnya, mikroba ini tersedia secara komersial dalam bentuk spora strip. Kertas spora strip ini dimasukkan dalam autoklaf dan disterilkan. Setelah proses sterilisasi, lalu ditumbuhkan pada media. Jika media tetap bening, maka menunjukkan autoklaf telah bekerja dengan baik. Menurut Cappuccino and Natali tahun 2000 dan Hugo and Russell 1998. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.